Kisah Abu Bakar. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah. Ia dipanggil Abu Bakar karena sebagai pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahmi, selalu berkata benar, selalu menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati kami." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada siang hari, Kamis 27 Safar tahun 14 kenabian, Rasulullah SAW mendatangi rumah Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari dalam keadaan begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah merencanakan hijrah, Rasulullah SAW pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada waktu yang sama, para kaum kafir Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan dakwah Rasulullah terhadap Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah. Sebelum fajar menyingsing, mereka justru menuju ke arah Yaman. Arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana untuk bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah sambil menggendong Rasulullah naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Gua Tur, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau." Abu Bakar memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menutupi lubang yang ada di dinding-dinding goa. Setelah itu, ia berkata, "Silakan masuk ya Rasulullah." Rasulullah masuk ke dalam gua, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakit karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun karena rasa nyeri yang sangat sakit, air mata Abu Bakar pun menetes.
dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengambil air ludahnya untuk dioleskan ke dalam luka Abu Bakar, dan seketika rasa nyeri pun hilang. Sesampainya mereka di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar juga seorang yang dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah, menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 4.000 keping dinar. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, "Siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui selain mereka berdua. Hanya mereka berdualah yang menyampaikan fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, "Di masa Rasulullah, kami pun disuruh untuk memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah tidak menentang hal itu." Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa yang di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang ikut mengantar jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang memberi makan pada hari ini?" Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Siapa yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" Dan Abu Bakar menjawab, "Aku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga." Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit dan sakitnya semakin parah, beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sebagian sahabat ulama memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah. Ia menjabat selama 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah memberikan banyak karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari seorang sahabat, Umar radhiyallahu anhu. Pada awalnya Abu Bakar menolak berkali-kali pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar telah menerima hal tersebut.
Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepadanya, "Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan berkata kepadaku, banyak sahabat yang gugur dalam perang Yamaman, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir hal serupa juga terjadi kepada Qira, penghafal Al-Quran, dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaid, engkau adalah anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu setulusnya bahwa engkau adalah juru tulis Rasulullah SAW. Jadi carilah ayat-ayat suci Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah." Pada awalnya Zaid menolak, namun setelah terjadi diskusi yang panjang, ia pun menerima untuk membukukan Al-Quran. Dan mulailah Zaid mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdapat di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Dan setelah terkumpul menjadi satu buku, Khalifah Umar menyimpannya sampai ia wafat. Dan inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari, dan beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pengganti yang terbaik untuk kaum muslimin. Ia pun mengumpulkan beberapa sahabatnya untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta sahabat Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawa keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah, pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya, "Pada hari apakah Rasulullah SAW wafat?" Dan aku menjawab, "Pada hari Senin." Dan ia berkata, "Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti." Ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh.